Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Heri di channel Kang HS88 guys. Kali ini gua mau reading sambil kita bahas tentang knalpot Aero ProRes di ZX 25R guys. Worth it atau enggak sih gitu kan, dengan knalpot yang seharga kurang lebih 7 jutaan untuk silincernya aja ya. Dipakai di ZX 25R ini gimana sih rasanya gitu kan. Ya, gua udah pakai knalpot ini udah lumayan lama ya, kurang lebih setengah tahun lah. Dan sekarang gua mau nge-share ke teman-teman semua gimana sih rasanya dari segi performance, suara, dan hal-hal lain gitu kan yang gua rasakan di motor ZX 25R ini guys. Dari segi performa ya, untuk tenaga ZX 25R ini menurut gua tenaganya nambah. Jadi powernya itu dari tarikan bawahnya udah ada. Entah karena gua ganti knalpot racing atau karena apa gitu ya, tapi yang gua rasain tarikan bawahnya ada. Tapi headernya, dengan catatan yang gue pakai ini header dari Akrapovic full system yang Slovenia ya guys. Ya, karena Akrapovic ini inletnya 52, sedangkan Aero ProRes inletnya itu 54. Jadi gue pakai adaptor dari 52 ke 54 guys. Nah, yang gue rasakan knalpot ini tuh tarikannya dari bawah sampai atas ada guys. Tapi kalau pakai header lain gua nggak tahu ya, karena gua belum pernah nyoba. Wah, macet guys. Ada apakah ini? Ya, dari header lain gue belum pernah nyoba, tapi untuk header yang gue pakai ini yang dari Akrapovic itu dari tarikan bawahnya udah ada guys. Tapi dengan catatan ya, pakai BBM-nya itu Pertamax turbo guys. Kenapa Pertamax turbo? Karena motor ini disarankan menggunakan bahan bakar dengan oktan minimal 95. Karena kalau kita pakai Pertamax biasa itu oktannya 92. Yang gua rasakan itu lemot banget guys. Jadi mesin ZX ini kerasanya tuh lemot banget. Tapi kalau pakai Pertamax turbo itu tenaganya itu narik dari bawah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai knalpot racing ataupun knalpot standar ya, gue saranin sih pakai Pertamax turbo ya, kalau pengen tarikannya enak gitu kan. Tapi resikonya ya mesin kita cepat panas guys, itu sih. Tapi kalau dari segi performan, insya Allah motor ini tenaganya itu ada. Wih, depan kita ada mobil A1A guys. Siapakah ini? Wali kota kah? Tapi jika dibandingkan dengan knalpot Akrapovic, powernya itu jauh lebih gede Akrapovic guys. Yang gue rasain ya, entah kalau menurut data, tapi menurut gue yang gue rasain selama gue pakai Akrapovic dan Aero ProRes itu tenaganya jauh lebih gede pada saat gue pakai knalpot Akra guys. Nah, kalau dari segi suara, knalpot Aero ini jauh lebih gahar guys.
Suaranya itu gahar banget dibandingkan dengan Acra yang gua pakai gitu kan. Acra yang karbon ini juara suaranya guys, jauh lebih kencang tapi nggak cempreng, enak didengar. Bagi yang suka dengan knalpot racing ya guys, catatan. Karena bagi yang nggak suka, walaupun gue pakai knalpot Acra yang suaranya adem lembut, dan orang banyak yang bilang suaranya adem enak didengar gitu kan, tapi kalau ada yang nggak suka tetap ada aja yang komplain guys. Tapi ya itulah gitu kan, kalau nggak suka ya mau kencang mau pelan, mau lembut mau kencang mau keras, tetap pasti ada aja yang nggak suka ya untuk suara knalpot ZX ini. Tapi kalau menurut gua suaranya itu kalau Aero ini benar-benar menggelegar, tapi enak gitu didengar karena suaranya nggak cempreng guys. Ya kemungkinan karena lumayan panjang juga knalpotnya, nggak begitu pendek, tapi lubangnya itu gede banget guys. Itu yang menyebabkan suaranya menurut gua gahar banget. Suaranya itu kering. Tuh, mantap kan guys. Kita dengerin lagi guys suaranya. Nah seperti itu suaranya guys. Menurut gua sih enak gitu didengarnya. Ini gahar banget guys. Suaranya tuh benar-benar menggelegar ya. Oke, kesimpulannya menurut gua knalpot ini dengan harga sekian itu cukup worth it guys, karena ini salah satu knalpot idaman para pengguna ZX25R guys. Lumayan banyak juga orang-orang yang punya ZX25R knalpotnya itu menggunakan Aero Pro Race guys, karena ya suaranya yang menurut gua merdu banget gitu, keras tapi nggak bikin apa ya, nggak bikin cempreng gitu, keras tapi nggak cempreng. Sampai KW-nya juga banyak guys, tapi gua saranin kalau mau beli knalpot itu jangan yang KW-KW-an lah ya, pakai yang ori biar suara dan performanya itu enak gitu guys. Walaupun yang KW itu harganya bisa dibilang jauh banget, harganya jauh lebih murah, tapi yang ori itu pasti jauh lebih baik guys.
dari segi desain, dari segi apa namanya, performance, dari segi bahan, itu pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan yang KW guys. Walaupun mirip-mirip ya, tapi menurut gua ya mendingan beli yang ori-ori aja guys. Walaupun agak mahal, tapi hasilnya insya Allah memuaskan. Tenaganya sangat-sangat memuaskan pokoknya guys. Jadi kalau teman-teman mau beli knalpot ini ya, menurut gue worth it guys. Dengan harga segitu gitu kan, dengan performa seperti ini, dan bentuknya juga menurut gue sangat pas gitu ya. Tapi selera sih ya guys. Oke. Begitulah suara ya. Suaranya teman-teman pasti udah ngedenger tadi kayak gimana. Dan oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video gua berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.